Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa informasi terbaru mengenai PP Coin, teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini, namun sebelumnya kita akan lihat dulu kondisi yang ada di market kripto. Jadi kita lihat untuk market kripto hari ini cenderung bullish. Untuk Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 0,84%. Hari ini diperdagangkan di angka 1,7 miliar rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dengan adanya kenaikan Bitcoin, ini hampir semua koin mengalami kenaikan. Ethereum hari ini naik 2,39%, XRP 1%. Namun kita akan membahas hari ini tentang PP Coin, teman-teman. Jadi kalau kita melihat untuk perkembangan hari ini PP koreksi 0,13%, tetapi sebenarnya baru saja naik sebesar 1,33%, teman-teman. Jadi PP Coin ini diperdagangkan hari ini di angka 0,1637 rupiah per satu koin PP. Dan hari ini kalau kita lihat untuk PP Coin berada di peringkat ke-31 di Coin Market Cap. Jadi dari 9.498 mata uang kripto aktif yang terdaftar di Coin Market Cap. Ini untuk PP ini menempati peringkat ke-31, artinya masuk dalam jajaran 50 besar, teman-teman. Dan kita lihat hari ini diperdagangkan di angka 0,1637 rupiah. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari PP Coin ini naik sekitar 68,86 triliun, teman-teman. Jadi kapitalisasi pasarnya ada di angka 68,86 triliun rupiah. Kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi sebesar 53,35%. Jadi volume transaksi 24 jam dari PP Coin ini ada di angka 5,26 triliun rupiah, teman-teman. Untuk holder dari PP Coin sangat luar biasa, ada di angka 482.000 holder. Kemudian supply totalnya ini ada di angka 420,68 triliun PP. Dan supply maksimal serta supply yang beredar itu juga sama, teman-teman, 420 triliun PP Coin. Artinya pergerakan harga yang ada di PP ini benar-benar ditentukan oleh supply and demand karena semua sudah beredar 100% di market, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga tertinggi sepanjang masa, jadi pada tanggal 10 Desember 2024, PP Coin itu sempat menembus harga 0,4637 rupiah, teman-teman. Jadi 9 bulan yang lalu. Jadi kalau kita melihat harga hari ini berarti harga sedang diskon sekitar 64% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan PP Coin ini mengalami kenaikan tipis 1,33%, teman-teman? Jadi PP Coin, kalau kita lihat di TLDR-nya, teman-teman, di sebelah kanan, ini mengalami kenaikan sebesar 1,33% dalam 24 jam terakhir. Ini mengungguli kenaikan pasar kripto secara umum di angka 1,57%. Nah, ini terjadi setelah PP sempat mengalami penurunan harga selama 7 hari sebesar minus 11,46%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini katalis yang menyebabkan PP Coin mengalami kenaikan, ini adanya rotasi altcoin ke arah koin meme. Ini yang juga memiliki fungsi utilitas seperti Little PP, teman-teman. Jadi ada koin meme yang bernama Little PP ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 22,3 juta US dollar dalam presale-nya. Dan juga mereka meluncurkan blockchain layer 2 yang kompatibel dengan Ethereum, teman-teman. Jadi narasi penjualan
token Little PP ini ternyata berdampak kepada PP Coin yang mendapat minat lebih dari investor retail sebagai koin meme legendaris dengan kemitraan NFT. Jadi arti dari pergerakan ini teman-teman, jadi kelihatannya di sini bahwa investor ini mulai mengalokasikan dana ke koin meme yang menggabungkan relevansi budaya dan infrastruktur teknologi sehingga mendorong permintaan jangka pendek teman-teman. Jadi PP sebagai koin meme terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar ini menjadi salah satu penerima manfaat dari rotasi atau perputaran dana ini teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa rotasi perdagangan atau volume perdagangan yang konsisten di atas 337 juta US dollar dan adopsi ekosistem NFT dari PP apabila ini terus berlanjut maka itu akan berpengaruh terhadap pergerakan harga dari PP Coin teman-teman. Nah pertanyaannya apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token PP? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian PP Coin, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan ini harga masih sideways, kita lihat harga masih berada masih berjuang teman-teman, berjuang untuk menembus EMA 13 dan harga hari ini secara candlestick ini trennya masih tren penurunan, ini candle merah di time frame bulan. Kemudian kita pindah ke time frame mingguan, ini trennya masih tren penurunan teman-teman, karena kita lihat di sini untuk stokastik pada tanggal 28 Juli 2025 terjadi dead cross, kita lihat garis merah ini memotong garis putih ke bawah dan juga harga di time frame weekly itu harganya kita lihat berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Kemudian kita ke time frame hari, ini trennya juga sama dengan tren yang ada di time frame mingguan. Kita lihat harga juga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, artinya ini adalah tren penurunan teman-teman. Sehingga kalau ada yang bertanya, apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian token PP ini, maka menurut pendapat saya sebaiknya uangnya disimpan dulu teman-teman. Karena kita lihat trennya, ini tren masih penurunan sehingga jangan lakukan pembelian untuk hari ini. Kita tunggu momen dulu, kita lihat dulu. Nanti kalau misalkan harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, kemudian di time frame minggu, dan di time frame hari, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tetapi kalau hari ini saya tidak menyarankan karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 baik di time frame hari maupun di time frame minggu. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto namun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.